Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alia Aulenisa Surnisiki Kinanti dari Offering D22 dengan NIM 220121610762. Nah, jadi beberapa menit ke depan ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu Blocky Games. Jadi Blocky Games ini adalah sebuah platform edukasi untuk pemula dan untuk anak-anak. Nah, dalam beberapa menit ke depan pula saya akan menjelaskan tentang apa aja sih kelebihan dari Blocky Games, lalu kekurangannya, lalu tantangan implementasinya, lalu tentang hambatan dari implementasinya. Nah, yuk mari kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang kelebihan dari Blocky Games. Jadi, Blocky Games ini menawarkan pendekatan interaktif dan visual dalam belajar pemrograman, membuatnya sempurna untuk para pemula, apalagi untuk anak-anak nih guys. Dengan drag and drop interface, pengguna dapat memahami konsep pemrograman dasar tanpa harus khawatir tentang sintaks. Lalu, ini juga sangat menarik bagi anak-anak dan pemula, menjadikan proses belajar coding sangat menyenangkan dan tidak menakutkan. Dengan beragam permainan yang menantang, pengguna dapat secara bertahap meningkatkan keterampilan mereka sambil menjaga tingkat kegembiraan mereka. Dan yang terbaik lagi nih, Blocky Games itu tersedia dalam berbagai bahasa. Jadi, ini menjadikannya sumber daya global dalam permainan game. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi atau kamu hadapi saat menggunakan Blocky Games. Nah, jadi yang pertama itu bagi para pemula mungkin tantangannya atau kekurangannya adalah kurangnya instruksi terperinci di awal game bisa membuat pengguna merasa sedikit kebingungan tentang apa yang harus dilakukan saat bermain game. Lalu yang kedua ada transisi antar level yang terkadang terasa loncatan dengan peningkatan kesulitan yang cukup tajam membuat beberapa pengguna merasa frustasi. Tapi meski demikian, penting untuk diingat bahwa tantangan adalah bagian dari proses belajar. Blocky Games masih menjadi alat yang sangat berharga untuk memperkenalkan konsep pemrograman. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan implementasi Blocky Games dan bagaimana cara mengatasinya nih guys. Nah, jadi yang pertama, hambatannya itu adalah akses internet. Jadi, Blocky Games ini membutuhkan koneksi internet yang stabil yang mungkin menjadi hambatan di beberapa area. Lalu yang kedua adalah kurangnya panduan langkah demi langkah untuk para pemula yang bisa membuat pengguna baru merasa terintimidasi. Namun, ada solusi masalah internet. Pertimbangkan penggunaan akses internet di perpustakaan lokal atau sekolah, dan untuk panduan banyak komunitas online dan video tutorial yang bisa membantu. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah teman-teman menghadapi tantangan saat menggunakan Blocky Games? Nah, yuk, mari kita bahas untuk solusinya. Nah, tantangan yang pertama adalah ketika pengguna sudah melewati dasar-dasar dan membutuhkan materi yang lebih mendalam. Solusinya adalah kita memanfaatkan komunitas online dan forum untuk mendapatkan sumber belajar tambahan dan proyek-proyek yang lebih kompleks. Yang kedua, untuk sekolah yang memiliki akses internet terbatas, tantangannya adalah membuat Blocky Games dapat diakses secara offline. Nah, untungnya pada materi pembelajaran di Blocky Games ini bisa diunduh dan diakses tanpa perlu koneksi internet nih guys. Jadi memungkinkan semua siswa mendapat manfaat dari pengalaman belajar ini. Nah, itulah sekilas tentang Blocky Games nih teman-teman. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan tantangan yang membangun keterampilan coding langkah demi langkah, ini adalah sumber belajar yang fantastis. Kami harap kalian terinspirasi untuk mulai atau melanjutkan perjalanan coding kalian dengan Blocky Games. Siapa tahu mungkin ini awal dari sesuatu yang besar. Untuk lebih banyak lagi, jangan lupa kunjungi Blocky Games. Sampai jumpa. Sekian dari saya, Seruni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.